Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kuliah IT, konten website blogging dan teknologi informasi. Oke, tutorial kali ini kita masuk ke tutorial untuk kuliah umum, yaitu satu video untuk satu konten ya, tidak kontinu atau tidak berpartisi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang screen recorder. Nah, jadi screen recorder itu aplikasi yang membantu kita untuk merekam layar seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu saya merekam layar laptop saya. Nah, itu namanya aktivitas dari screen recorder. Nah, salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah Free Screen Recorder dari Thundershare. Nah, nanti akan saya sertakan link di deskripsi untuk download aplikasinya. Nah, jadi nanti teman-teman yang mengikuti video ini bisa download dulu aplikasinya di link deskripsi. Oke, saya akan sebutkan dulu kelebihan dari aplikasi ini. Nah, yang pertama sesuai namanya yaitu free. Nah, walaupun free, dia tidak dibatasi oleh berapa menit gitu. Contohnya, aplikasi lain itu dibatasi hingga 10 menit, 30 menit, dan seterusnya. Di sini tertulisnya contain 30 menit limitation ya, cuma 30 menit di disclaimer-nya. Tetapi saya sudah pernah mencoba ini aplikasinya, itu bisa sampai 4 jam tidak terblok atau tidak terputus otomatis. Nah, jadi hanya disclaimer saja, tetapi aplikasinya bisa digunakan bisa lebih dari 30 menit gitu. Nah, ini beberapa penjelasan dari si aplikasi ini, yaitu allow capture full screen, yaitu mengizinkan kita untuk mengcapture atau memfoto seluruh layar kita gitu. Kemudian bisa merecord audio dari komputer, suara komputer ataupun dari mikrofon. Kemudian juga kualitinya high quality untuk video dengan format bisa support MP4, kemudian AV, WMV, kemudian FLV, H264 dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya sendiri biasanya pakai AVI. Nah, tetapi nanti kita akan coba tes setting ke MP4, AVI dan yang lainnya. Kemudian juga mengizinkan untuk capture screenshot. Jadi bisa screenshot layar. Jadi selain aplikasi ini bisa rekam video, dia juga bisa berfungsi untuk screenshot layar kita. Kemudian juga mengizinkan untuk mouse effect. Nah, mouse effect ini biasanya pas kita klik ada efek videonya, efek warna gitu, bisa warna merah, hijau dan seterusnya. Dan juga bisa disertakan suara efek. Misalnya pas kita klik di recordingnya muncul suara klik-klikan gitu. Bisa juga kita unmute, jadi tidak perlu ada suara klik-klikan. Kemudian juga ada support penghapusan watermark dan seterusnya. Kemudian support hotkey untuk pengaturan start, pause, dan stop recording. Kemudian auto recording dan auto stop recording. Kemudian juga support komputer dengan dual monitor. Kemudian support 4K ya video recording dan high FPS. Jadi FPS ini frame per second ya. Semakin kita tinggi aturnya, semakin halus gambarnya. Tetapi semakin halus gambarnya, semakin besar size dari hasil recordingnya gitu. Kemudian juga mengizinkan auto split pada video dengan ukuran yang besar gitu. Kemudian ini file infonya versi yang terbaru, versi 10.7. Kemudian ukurannya cuma 15,6 MB. Untuk language-nya atau bahasanya ada English, Prancis, kemudian ada Jerman dan Portugal. OS yang support OS Windows 10, 8, kemudian Vista dan 7, Vista dan XP. Artinya semua Windows dia support. Kemudian untuk Windows Server dia 2012, 8 dan 3 juga support. Oke, ini sekilas tentang aplikasi Free Screen Recorder-nya. Jadi untuk linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Oke, kita to the point aja, kita ke aplikasinya Free Screen Recorder. Saya cari dulu. Oke, sudah muncul Free Screen Recorder punya saya versi 10.3.0.
Kalau yang terbaru tadi kan .5. Oke, open. Oke, start. Nah, yang pertama teman-teman semua harus setting targetnya. Ini biasakan pilih full screen aja. Jadi otomatis semua layar terekam. Kemudian audio, pilih computer sound and microphone. Nah, kemudian bisa dites, dinaikkan volumenya, misalnya sampai 80% seperti ini. Ini saya ngomong, dia otomatis terekam. Kemudian outputnya bisa dipindahkan sesuai folder yang diinginkan. Nah, caranya tinggal klik aja tombol foldernya, kemudian cari lokasi yang kita inginkan. Di sini saya contohnya saya letakkan di disk G saya. Biasanya kalau komputer yang cuma punya 2 disk, dia ada disk D gitu. Disk C dan disk D. Kalau ini saya punya 3 disk, ada C, F, dan G. Jadi saya di disk G, kemudian saya buat folder khusus sendiri untuk output video rekaman. Saya pilih video, kemudian OK. Nah, selain 3 ini yang kita setting, ada lagi yang perlu kita setting, yaitu kita tekan tombol gear-nya ini, atau gear setting. Nah, klik. Akan muncul jendela seperti ini. Target ini pada menu ini, menu target, zoom in-nya dicentang. Nah, dicentang supaya kita bisa melakukan zoom in dan zoom out dalam perekaman layar kita. Nah, jadi dicentang, ininya bisa disetting sesuai keinginan teman-teman semua. Hotkey itu pintasan ya, jadi cara cepat dengan keyboard. Nah, untuk zoom, saya di sini saya settingnya menggunakan CTRL plus 2. Ini bisa saya setting lagi, misalnya CTRL plus 1. Jadi saya tinggal tekan aja tombol CTRL di keyboard, kemudian saya tekan tombol CTRL 1. Jadi CTRL-nya jangan dilepas, supaya dia gabung gitu. Karena kalau misalnya saya tekan CTRL sekali, kemudian saya tekan 1, nah, maka tidak bisa gitu. Nah, ini karena 1 udah digunakan di hotkey lain. Nah, ini saya misalnya gunakan CTRL 1. Nah, kemudian kita setting pada bagian video. Nah, video ini kita bisa pilih formatnya sebagai apa. Seperti tadi dijelaskan di websitenya, formatnya banyak, ada FLV. FLV ini biasanya digunakan khusus YouTube. Tapi kalau saya biasanya pakai AVI. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Tetapi untuk tutorial kali ini, saya akan gunakan yang MP4. Nah, saya gunakan MP4, karena MP4 ini support untuk handphone. Jadi kalau kita kirim videonya lewat WhatsApp, itu akan terkirim gitu. Tapi kalau pakai AVI tidak bisa, karena tidak support di WhatsApp gitu, atau di mobile. Nah, ini kita pilih MP4 dalam kurung MP4. Nah, ini dicentang. Nah, pilih yang ini. Selanjutnya yang lain kita biarkan saja. FPS-nya biarkan 23. Kalau mau lebih halus bisa pakai 30. Nah, tetapi saya biarkan standar aja 23. Selanjutnya untuk audio kita sudah setting sebelumnya menggunakan komputer, sound, dan mikrofon. Kualitasnya pilih high saja supaya suaranya bagus. Untuk watermark tidak perlu disetting. Kursor ini efek kliknya bisa dimatikan kalau tidak mau ada efek. Nah, kemudian ini bisa diconteng kalau mau ada efek suara klik. Misalnya kita klik ini, nanti di rekaman videonya akan ada suara klik-klik gitu. Kalau saya tidak terlalu suka karena biasanya mengganggu suara saat saya menjelaskan video. Tapi kalau efek warna tidak apa-apa. Nah, ini mouse biasanya saya matikan, jadi cukup 3 yang saya contreng. Nah, untuk screenshot, ini misalnya saya membutuhkan screenshotan. Bisa menggunakan si aplikasi ini. Misalnya dalam waktu saya merekam layar, saya butuh screenshotan. Nah, saya bisa screenshot langsung dari aplikasinya menggunakan hotkey. Nah, nanti akan tersimpan di mana lokasinya. Outputnya kita setting juga, kita samakan dengan settingan output video. Terlekatkan di disk G, kemudian video. Nah, ini jadi berada di folder sama dengan folder videonya. Tipenya bisa JPG, PNG. Saya biasanya pakai PNG karena kualitasnya lebih jernih daripada JPG.
Kemudian FLL tidak perlu disetting, biarkan standar. Nah, hotkey ini yang perlu kita setting. Tadi saya start pakai kontrol zoom pakai kontrol 1, start kita coba kontrol 2, pause kita coba kontrol 3, dan stop kontrol 4, screenshot kontrol 5. Oke, kira-kira jadi semua hotkey yang kita gunakan untuk free screen recorder ini menggunakan kontrol 1 hingga 5. Jadi memudahkan kita untuk menghafalnya. Oke, ini beberapa setting yang sudah kita lakukan. Bisa saya review ulang. Di target, zoom in while recordingnya dicentrang. Ini biarkan seperti ini, standarnya. Kemudian open hotkey-nya yaitu kontrol 1. Untuk video, formatnya saya pilih MV4. Kemudian folder ininya sudah kita setting sebelumnya. Nah, audionya saya pilih computer sound and microphone dan quality-nya high. Watermark tidak perlu. Kursor 3 diconteng, 1 tidak diconteng, yaitu untuk mouse click sound efeknya tidak usah diconteng. Tapi kalau teman-teman semua mau ada suara, silahkan diconteng semuanya, nggak masalah. Nggak harus mengikuti saya. Nah, ini kalau saya sendiri tidak terlalu suka ada suara kliknya. Oke, untuk screenshot, saya pilih PNG, formatnya, kemudian output foldernya, saya sesuaikan dengan output untuk video. Kemudian FLL tidak perlu, dan hotkey dimulai dengan kontrol 2 hingga 5. Kalau sudah, tekan OK. Nah, kalau sudah kita setting semua, kita bisa langsung gunakan free screen recorder ini untuk mencoba merekam layar kita. Oke, kita coba. Ini misalnya saya akan opening di dalam channel YouTube saya. Oke, saya record, saya tekan record. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, tutorial kali ini kita masuk ke dalam kuliah umum, yaitu bagaimana cara penggunaan screen recorder, yaitu menggunakan aplikasi free screen recorder dari Thundersoft. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita buka aplikasinya. Oke, itu cukup sampel aja untuk openingnya. Nah, untuk stop tadi, kalau nggak salah, kontrol 4 ya. Kontrol 4 kita tekan. Nah, otomatis berhenti. Nah, ini hotkey-nya tadi, stop adalah kontrol 4. Nah, jadi otomatis berhenti. Seandainya tidak berhenti, kita bisa arahkan ke tab ini kita ya, taskbar kita, bagian menu-menu ini, arahkan ke atas, klik, kemudian ada logonya free screen recorder, kemudian klik kanan. Kemudian teman-teman pilih tombol stopnya, nanti akan otomatis stop. Ini cara manualnya. Makanya hotkey itu perlu kita setting supaya memudahkan kita untuk menggunakannya. Oke, nah kita belum coba untuk zoom. Kita ngezoom bagian mana di screen kita belum coba untuk zoom. Zoom tadi adalah hotkey-nya kontrol 1. Nah, ini targetnya adalah kontrol 1. Oke, kita akan coba zoom. Oke, kita opening lagi dan kita coba zoom bagian logo atau manapun bagian dari YouTube ini. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Tutorial kali ini yaitu bagaimana cara zoom in dan zoom out menggunakan aplikasi atau software screen recorder dengan nama aplikasinya Free Screen Recorder dari Thundersoft. Oke, kita coba. Di sini saya sudah setting aplikasinya. Untuk zoomnya menggunakan kontrol 1 atau kontrol plus angka 1. Nah, di sini akan coba saya zoom logo dari channel YouTube saya, kontrol plus 1. Oke. Nah, di sini otomatis ngezoom seperti ini. Nah, bisa dibesar kecilkan. Arahkan mouse ke sudut
dari kotaknya, kemudian tahan, klik tahan atau drag dan diarahkan. Jadi klik tahan dan arahkan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk zoom out-nya, tinggal tekan Ctrl plus 1 lagi. Nah, otomatis selesai untuk zoom in dan zoom out. Kita coba lagi zoom in. Kita akan zoom in logo dari channel YouTube ini. Saya tekan Ctrl 1. Oke. Saya arahkan ke sini. Nah, saya zoom logonya. Oke. Saya zoom out. Oke. Sekarang untuk stopnya saya akan tekan Ctrl plus angka 4. Oke, sudah selesai dalam recordingnya. Sekarang kita akan cek hasilnya. Oke, kita close aplikasinya. Kita buka folder recording kita. Ada di disk G, kemudian folder video. Nah, ini kita akan coba play yang barusan kita jalankan. Ini ya, ada MV4. Ada kira-kira ada 2 ini. Kalau satu ini saya sedang recording yang sekarang. Nah, kita akan coba yang ini. Yang pertama ini ada 38 detik dan 1 menit. Oke, kita coba ini. Play. Oke, dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, tutorial kali ini kita masuk ke dalam kuliah umum, yaitu bagaimana cara penggunaan screen recorder, yaitu menggunakan aplikasi free screen recorder dari Thundersoft. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita buka aplikasinya. Oke, itu cukup sampel aja untuk openingnya. Nah, untuk stop tadi, kalau nggak salah, Ctrl 4 ya. Ctrl 4. Ctrl 4, kita coba yang ada zoom in dan zoom out-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Tutorial kali ini yaitu bagaimana cara zoom in dan zoom out menggunakan aplikasi atau software screen recorder dengan nama aplikasinya Free Screen Recorder dari Thundersoft. Oke, kita coba. Di sini saya sudah setting aplikasinya. Untuk zoomnya menggunakan Ctrl 1 atau Ctrl plus angka 1. Nah, di sini akan coba saya zoom logo dari channel YouTube saya, Ctrl plus 1. Oke. Nah, di sini otomatis ngezoom seperti ini. Nah, bisa dibesar kecilkan. Arahkan mouse ke sudut dari kotaknya, kemudian tahan. Klik tahan atau drag dan diarahkan. Jadi klik tahan dan arahkan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk zoom out-nya, tinggal tekan Ctrl plus 1 lagi. Nah, otomatis selesai untuk zoom in dan zoom out. Kita coba lagi zoom in. Kita akan zoom in logo dari channel YouTube ini. Saya tekan Ctrl 1. Oke. Saya arahkan ke sini. Nah, saya zoom logonya. Oke. Saya zoom out. Oke. Sekarang untuk stopnya saya akan tekan Ctrl plus angka 4. Oke, sekian untuk tutorial cara penggunaan screen recorder dari Thundershare. Mohon maaf, tadi bukan Thundersoft ya, Thundershare dari Thundershare. Oke, sekian tutorial kali ini, kuliah umum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, share juga, like, komen. Kemudian juga diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.